SMK Negeri 6 Medan. Halo semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan host hari ini yaitu saya Zahwa Ramadhani bersama narasumber tercinta kita nih, Ibu Siti Zubaidah. Ibu Siti Zubaidah yang biasa dipanggil Ibu Ina. Say hi dulu dong, Bu. Hai. Nah, podcast kita kali ini tuh sebelumnya kita udah melakukan podcast ya. Dimana podcast yang sebelumnya itu temanya tentang demokrasi. Nah, yang kedua kalinya ini podcast hari Kamis kita ini judulnya tentang opini guru, dan tema yang akan dibahas itu guru bijak siswa berkarakter. Wow, keren ya. Keren. Berarti Berat Ibu. Berat. Jangan deg-degan dulu ya. Sebelumnya kita sama-sama dulu dong Bu Ina. Halo Bu Ina. Wah, apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Akhirnya saya nih yang menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanya lagi, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, Ibu Ina, tadi kan tema kita itu ada tentang guru bijak siswa berkarakter. Nah, menurut Ibu Ina nih, kasih tahu dong skill-skill ke kita. Guru bijak itu guru yang bagaimana sih, Ibu? Oke. Guru bijak itu adalah guru yang bisa memberikan perilaku yang bermanfaat ya untuk dirinya, untuk siswanya, untuk guru lain, untuk sekolah dan masyarakat, serta menjadi teladan bagi siswanya. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu ada pertanyaan nih dari Zahwa. Bagaimana sih Bu cara kita membentuk karakter Ya, di lingkungan kita yang toksik ini? Menurut Ibu bagaimana? karakter siswa ya. Iya, betul itu karakter siswa. Kembali lagi nih, pengen sih saya tanya-tanya ke Zahwa ya. Aduh, deg-degan juga. Ini kayak seperti pertanyaan yang mematikan gitu ya. Kan kita ngomong bersama ya, kalau ibu kan Gen Y ya, Oke. Zahwa Gen Z. Gen Z ya kan, Gen Z. Iya, Gen Z, kalau ibu bilang Gen Z ya, Iya. Gen Z. Biar Indonesia kali gitu kan. Itu kan kita berbeda. Iya, betul. Ibu kepengen coba tanya ke Zahwa dulu selaku Gen Z. Nah, itu bagaimana cara Zahwa? Misalkan di lingkungan toksis itu, Zahwa bisa stand, bisa tetap bertahan. Coba kita tipsnya. Nanti ibu akan kembali lah memberi tipsnya juga. Aduh, ini pertanyaan yang diserang balik Iya, nih, gitu kan? diserang balik. Oke, kalau Zahwa pribadi sebagai seorang siswa nih, ya, yang pertama untuk lingkungan toksik di Zahwa pribadi tuh teman terserah mau mereka itu melakukan apa, merokok atau hal-hal lainnya yang melarang norma agama, itu terserah mereka. Tapi Zahwa tetap ingat tujuan Zahwa itu apa? Ingat yang pertama bahwa selalu ada Allah samping kita. Jadi apapun kegiatan yang negatif yang ingin kita lakukan, ingatlah bahwa ada Allah. Aku melenceng ke sini, oh ada Allah, nanti Allah aku marah. Jadi tujuan awalnya itu kuatkan iman, menghindari perbuatan toksik itu tadi, ya jauhi perbuatan negatif dan kuatkan iman kita. Masya Allah ya, ternyata sama ya sama kita di PSB. Wah. Ini kita bicara dulu sebagai siswa ya, Iya, siswa dulu, iya. nanti baru ini bicara sebagai guru. Ternyata kami di Gen Y itu, saya pribadi ya, dengan misalkan lah ada teman-teman kita yang tidak bagus perilakunya, kita tetap bertahan tidak mengikuti, memang fondasi utamanya tadi yang di atas. Yang di atas. Kita sadar betul yang di atas selalu melihat kita, ya kan? Perilaku baik buruk kita. Yang kedua adalah karena diri kita. Kita sadar betul kita itu dilahirkan untuk apa dan bakal kemana, seperti itu. Dan sadar betul juga hidup itu kita sendiri yang merubah. Allah tidak merubah suatu kaum selama kaum itu tidak merubah diri sendiri. Misalkanlah di lingkungan kita itu ada yang tidak baik, gitu. Dan kita harus berpikir nih, kalau kita ngikut yang tidak baik itu, maka akan berdampak yang tidak baik juga. Berarti di kesadaran diri si anak itu harus kuat ya, atau kita sebagai siswa nih. Kemudian kesadaran diri kuat sebagai hamba Tuhan juga harus kuat. Jadi fondasi itu dulu. Kita kembali sebagai guru nih, bagaimana cara ibu supaya siswa-siswa yang dalam kondisi sekarang ini pengaruh gawai itu luar biasa sekali ya. Gawai itu banyak sekali pornografi, fleksi gaya hidup mewah, ya kan? Itu akan berdampak dengan anak-anak kita. Kadang mereka itu kan saya sudah cukup gawai, tapi
mengontrol dirinya sendiri, melihat kehidupan mewah di luar sana, mereka pengen seperti itu dan mereka akhirnya tergiur untuk terlibat ya, misalkan diajak gitu ya, diajak kawannya untuk bekerja yang instan, mohon maaf, misalkan menjual diri atau apa, mereka akan tergiur seperti itu ya. Jadi yang guru lakukan adalah memang sepertinya harusnya tetaplah kita mengajak secara pribadi ya, perhatian, kasih perhatian, kita ajak bicara, kita kasih pemahaman yang dua tadi itu sebetulnya. Yang pertama, bagaimana siswa tersebut sadar bahwa hidup dia itu tidak sementara, bahwa ada Tuhan selalu mengawasi dia gitu. Yang kedua, bagaimana siswa itu sadar bahwa apa yang dia buat itu akan berdampak dengan dia di masa depan, dan itu memang harus pelan-pelan. Kan anak zaman sekarang nggak bisa ya langsung seperti itu. Betul ya. Iya, cocok. Nah, memang betul juga sih Ibu Ina, bahwa memang pengaruh gawai ini sangat berpengaruh, apalagi bagi kami seorang siswa. Tapi ada satu yang menarik bagi Zahwa, gawai itu kan Bu, kemajuan teknologi sekarang itu membuat siswa lebih pandai daripada orang tuanya nih Bu. Karena kan kita ketahui pendidikan semakin tinggi gitu kan. Orang tua di rumah kita mungkin tamatannya SMA, SMK gitu kan. Jadi kita pasti sebagai anak kedepannya pengen lebih dari mereka. Namun banyak siswa zaman sekarang ini Bu yang salah mempergunakan itu. Karena apa Bu? Saya lihat banyak sekali siswa-siswi yang memperbudayakan orang tuanya. Pengaruh gawai itu tadi. Contohnya tadi lah Bu, bisa membodoh-bodohi orang tuanya. Kayak aku mau pergi main ya Mak, gini. Tapi orang tuanya nggak tahu dia sebenarnya itu kemana, gitu kan Bu. Apalagi kan kalau dulu lah orang tua zaman dulu gen apa nih Bu? Gen X ya. Gen X lah kita bilang kan belum tahu sih kecanggihan teknologi ini. Anaknya ngadu, bilangnya ke sini, ternyatanya ke sana, gitu kan. Nah, kayak mana nih Bu tanggapannya? Biar siswa-siswa ini tidak begitu lagi. Nah, kembali ke siswa berkarakter. Siswa berkarakter itu kan berkarakter ya, salah satunya jujur, tanggung jawab, ya, rasa empati, simpati, seperti itu ya, dan sebagainya. Ketika kita bisa membuat siswa itu berkarakter, harapannya kan dia akan jujur. Yang pertama sekali adalah kita nih guru sadar betul perubahan teknologi sekarang ini sebetulnya cobaan terbesar siswa kita. Ibu zaman dulu tidak ada gawai ya, ibu pegang gawai itu sejak tamat kuliah. Jadi asli di zaman dulu tidak pegang ini. Yang pertama, ibu akan steril dari radiasi handphone. Kalau zaman sekarang kan faktor radiasi handphone dan sudah begitu berdampak ke saraf-saraf. Belum lagi mata, dan sebagainya. Belum lagi isi kontennya itu sendiri akan mempengaruhi karakter si anak itu sendiri. Nah, kemudian Zahwa ya. Jadi karena kita sadari bahwa karena faktor itu menjadi tantangan terbesar di anak-anak zaman sekarang, maka kita akan prihatin dengan mereka ya. Jadi kita harusnya merangkul mereka tetap, kita ajak bicara. Karena ini kan kasusnya per kasus ya, nggak bisa kena global ya. Kita ajak bicara, memang sih susah bahwa memang kita harus merangkul semuanya. Jadi kan kejadian ini kan sifatnya itu bisa diselesaikan kalau pribadi harus face to face, kan? Misalkan kalau ada Zahwa bisa berkasus, itu akan dari Zahwa. Saya akan sampaikan ke Zahwa, apapun yang Zahwa lakukan itu akan berdampak ke Zahwa sendiri. Jadi ya tetap kuatkan tadi iman tadi pertama. Kalau imannya kuat, kemudian kita sadar setiap perilaku itu akan berdampak pada diri kita, maka kita akan terbebas dari yang Zahwa katakan tadi. Contoh lah ya, ketika Zahwa begitulah sama orang tua, Zahwa berbohong nih, saya mau kesini, ke sana. Dan Zahwa tahu tuh, ya semoga ketika Zahwa itu pergi ke sana itu tidak ada apa-apa. Kalau yang kesana itu perilakunya buruk, itu kan akan berdampak dengan keburukan Zahwa. Zahwa umpetin kayak mana, untuk saat akan terkeluar juga. Mohon maaf ya, misalkan Zahwa sendiri pacaran gitu kan, Zahwa hilang sekolah, sampai cabut pacaran tak kemana sama teman laki-lakinya gitu. Tiba-tiba mohon maaf, jadilah hamil duluan. Kan yang susah Zahwa sendiri gitu. Jadi kalau ibu bayangan ibu ya, ibu akan memang sadarkan Zahwa sendiri, sampaikan ini secara pelan-pelan gitu. Kalau itu sudah nyampe ke Zahwa, insya Allah kayaknya nggak akan terjadi itu. Nah,
makanya di luar sana itulah kembali lagi kita prihatin dengan kondisi sekarang ini. Memang gawai ini sangat luar biasa sebagai cobaan terbesar di zaman sekarang, ya kan? Baik dari radiasinya, efek biru atau kontennya itu sendiri gitu. Jadi memang sangat-sangat prihatin. Berarti itulah tadi tantangan terbesar nih ya bagi seorang guru-guru dengan adanya kemajuan teknologi ini juga ya Bu. Iya. Jadi bagi teman-teman semua siswa-siswi, kembali lagi nih ke kalian. Semua perubahan itu terjadi karena kalian. Perubahan kalian dari yang positif ke negatif itu balik lagi ke kalian. Kuncinya cuma satu apa tadi Bu? Satu, kan? kuatkan iman. Yang kedua, sadarkan bahwa kita itu sangat berharga. Segala perbuatan yang kita pilih, yang kita lakukan itu akan berdampak semua ke diri kita, bukan ke orang lain. Baik itu yang buruk ataupun yang baik. Sekecil apapun kebaikan, itu akan kembali ke diri kita. Dan sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita buat akan kembali ke diri kita. Guru hanyalah fasilitator yang bantu mendampingi kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi perubahan kalian itu tadi, itu tergantung dalam hati kalian. Apakah memang niat aku harus berubah? Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi jauhilah perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Nah, Ibu Ina, ngomong-ngomong nih, jangan dibikin dulu ya. Nggak baik kok pertanyaannya. Ibu Ina ini kan terkenal di sekolah juga sebagai guru yang humble, guru yang baik, gitu kan, guru yang paling terkenal lah. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bu Ina gitu? Masa Zawan? Aduh. Serius ini Bu, serius. Data dari mana Zawan? Ini data dari seluruh siswa. Pasti kan sesama siswa ini sering cerita-ceritain. Aku suka sama Bu Ina, gini-gini. Nah, sering jalan ya ke kelas-kelas ya, ambil kelas ya. Masih sampah bertumbuh ya. Tapi kan? enggak, mereka bilang kalau misalnya nasihat dari Bu Ina yang selalu mereka ingat. Serius ya? Serius loh. Nah, ngomong-ngomong nasihat, betul. Ibu kan salah satu guru yang humble tadi Joko bilang kan. Selalu dengar nih tentang masalah-masalah semua murid-murid. Jadi yang jawab penasaran ini, gitu kan? Apa sih yang paling menarik dari kami semua ini Bu, yang Ibu dengar? Yang paling menarik paling menarik dari semua nih yang bercerita-cerita sama Ibu, bersharing-sharing yang paling menarik dari Ibu lihat. Pasti kan di antara mereka mungkin kami punya kesamaan gitu kan, dari cerita kehidupan kami gitu kan. Apa yang paling menarik menurut Ibu? adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, yang orang tuanya terima, yang dia harus bekerja sendiri untuk menafkahi dirinya. Luar biasa. Oke, jadi ini ada cerita menarik ya. Siswa saya belajar matematika ini itu masuk pagi. Waktu itu siswa saya pagi-pagi sudah tidur di lokal. Jadi sesuai itu anak saya nanti itu kurang kasih sayang karena orang tuanya tidak jelas. Paham ya? Paham ya. Jadi kalau orang tua kita satu seperti itu takdir kita. Tapi takdir kita sebagai anak. Tapi takdir kita di depan nanti ya, kita tentukan. Kita belajar saat ini supaya jangan sampai anak kita itu mengalami nasib yang sama sama kita. Oke, bagus banget nih. Apa ya, tersentuh gitu. Memang kalau setiap Bu Ina ngomong nih tersentuh gitu hati kita. Nasihat-nasihatnya selalu tersentuh gitu kan. Itulah tadi teman-teman nasihat dari Ibu Ina. Ingatlah bahwa kalian itu tidak sendiri. Iya, betul. Mungkin kalian yang di rumah sana tidak ada tempat cerita, tapi kalian jangan merasa sendiri. Guru, Ada kita. sekolah SMK Negeri 6 Medan ini selalu ada tempat cerita untuk kalian tersendiri. Oke? Baiklah, inilah sesi podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Dan selalu nantikanlah podcast kami di berikutnya. Di sini saya sebagai host pada pagi hari ini pamit undur diri. Saya Zahwa Ramadhani pamit undur diri bersama narasumber saya Ibu Siti Zubaida. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.